Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wandri dengan NIM 18073027. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dasar dan menengah kurikulum 2003. Adapun tujuan dari pelayanan BK memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri dalam bentuk kehidupan efektif sehari-hari sesuai dengan tuntunan karakter, cerdas yang terpuji, kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi, dan pengembangan peserta didik. Pelayanan BK juga, di samping itu, pelayanan BK menangani permasalahan peserta didik dalam bentuk kehidupan efektif sehari-hari yang terganggu. Tujuan khusus, kemampuan dasar, yang kedua bakat, yang ketiga minat, yang keempat kreativitas, yang kelima kompetensi dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tuntutan karakter cerdas terpuji, yang keenam kemampuan kehidupan keagamaan, yang ketujuh kemampuan sosial, yang kedelapan kemampuan belajar. 9. Kawasan dan perencanaan karir. Yang ke-10 kemampuan pemecahan masalah. Yang ke-11 kemampuan bertanggung jawab. Yang ke-12 kemampuan pengendalian diri. Yang ke-13 kemandirian. Ruang lingkup dan bidang pelayanan. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup pelayanan BK meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan BK dilakukan untuk mengembangkan dan memenuhi kebutuhan serta kondisi pribadi peserta didik dengan arah pengembangan atau pembinaan, kemampuan pribadi, sosial, dan perencanaan karir. Yang kedua, pengembangan arah peminatan studi. Yang ketiga, pengentasan permasalahan sasaran layanan. Pelayanan BK sebagai upaya pendidikan memuat materi pendidikan karakter yang terintegrasi ke dalam kegiatan pelayanan, yaitu berbagai aspek atau materi karakter cerdas berkenaan dengan ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kejujuran. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, ketangguhan. Dan yang kelima, kepedulian. Yang kedua, arah dan bidang layanan. Yang pertama, arah pelayanan. A. Pelayanan dasar, yaitu pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta dibutuhkan hubungan sosio-emosional orang tua, guru, dan orang-orang yang terdekat. Yang kedua, pelayanan pengembangan, yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas pengembangannya. Dengan pelayanan pengembangan yang cukup baik, siswa akan dapat menjalani kehidupan dan pengembangan dirinya dengan wajar, tanpa beban yang memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal. Yang ketiga, pelayanan arah peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat studi siswa, yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan atau lintas minat atau pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruksi dan isi kurikulum yang ada. Yang keempat, pelayanan terapeutik, yaitu pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan, serta pelayanan peminatan. Yang kelima, pelayanan diperluas, yaitu pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan seperti personel satuan pendidikan, orang tua, dan warga masyarakat lainnya, yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas utama satuan pendidikan. B. Bidang pelayanan. Yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik sasaran layanan dalam memahami atau menilai dan mengembangkan potensi
dan kecakapan, bakat dan minat. Yang kedua, pengembangan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu peserta didik atau sasaran layanan dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial yang sehat. Yang ketiga, pengembangan kemampuan belajar. Yang keempat, pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan BK yang membantu siswa dan dalam menerima, memahami dan menilai informasi serta memilih dan mengambil kepuasan arah karir secara jelas, objektif dan bijak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.